Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman pendamping desa, teman-teman pendamping lokal desa, dan juga teman-teman perangkat desa se-Kabupaten Temanggung khususnya. Ketemu lagi dengan saya Hakim selaku tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana caranya melakukan updating data IDM di tahun 2021. Jadi langkah yang pertama adalah kita masuk ke webnya idm.kemendesa.co.id. Kemudian setelah itu kita login. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Kita disuruh memasukkan username dan juga password. Jadi untuk username perlu teman-teman ingat bahwa username yang digunakan adalah kode desa. Kemudian passwordnya, nah ini ada perubahan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi passwordnya adalah idm_kemendesa.2021. Kecil semua ya hurufnya. Kemudian setelah itu kita login. Nanti akan seperti ini tampilannya. Ada olah data per item, rumusan pokok, laporan stunting, sumber pendapatan desa, dan sebagainya. Nah, pastikan di pojok atas kanan desa yang akan kita input sudah sesuai. Jadi misalkan desa yang akan saya input adalah contohnya Desa Mbulu. Jadi pastikan bahwa desanya sudah benar. Kemudian selanjutnya adalah kita klik kuesioner 2021. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Ada unduh kuesioner, unggah kuesioner, unduh berita acara, simpan draft, dan juga submit verifikasi. Di sini ada keterangan segera lakukan proses input dan submit untuk verifikasi. Nah, perlu kami sampaikan pada teman-teman semuanya bahwa data input IDM tahun 2020 itu sudah tercloning di data yang 2021. Jadi sudah, karena tidak ada penambahan kuesionernya, maka input data yang 2020 sudah otomatis terisi di input data IDM yang tahun 2021. Nah, cara yang pertama adalah akan saya jelaskan bagaimana untuk cara melakukan input data IDM secara online. Jadi kita pastikan bahwa jaringan internet di teman-teman semuanya pada saat kita melakukan input itu jaringan internetnya pastikan kualitas sinyalnya bagus. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah karena semua isiannya sudah ada untuk yang tahun 2020, jadi kita tinggal melakukan yang namanya updating. Jadi misalkan ada perubahan nama informan yang tahun 2020 kasih pemerintahan misalnya, kemudian di tahun 2021 mungkin sudah berganti ke sekdes misalnya. Nah, itu juga teman-teman harus melakukan update di situ. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan updating nama kepala desa apabila ada perubahan. Dan juga nomor telepon kantor desa dan juga alamat sosial media yang desa punya. Seperti Mbulu ini untuk tahun 2020, baik itu alamat Facebook, Instagram, Twitter, dan web itu belum ada semuanya. Nah, siapa tahu untuk tahun 2021 ini sudah ada. Nah, teman-teman bisa melakukan updating. Kemudian juga
yang perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan jumlah penduduk. Saya yakin dalam 1 tahun pasti ada penambahan maupun pengurangan jumlah penduduk. Nah, untuk itu kan kita harus melakukan updating berapa jumlah total penduduk yang desa punya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan, jangan lupa untuk melakukan updating yang kaitannya dengan sumber pendapatan desa. Jadi pendapatan asli desa tahun 2021 berapa, kemudian besaran dana desa tahun 2021 berapa, kemudian juga ADD, BHP, BHR, dan juga jangan lupa besaran BANKIU, baik itu BANKIU provinsi maupun BANKIU kabupaten. Dan juga jangan lupa kalau memang ada isian data yang sudah atau berubah dengan tahun sebelumnya, maka teman-teman harus melakukan updating. Setelah semuanya selesai, nah teman-teman bisa melakukan simpan draft. Jadi nanti secara otomatis isian yang teman-teman lakukan akan tersimpan secara otomatis di sistem. Kemudian kalau teman-teman mau mengetahui progres input kuesioner yang teman-teman sudah isi, teman-teman bisa melakukan yang namanya klik detail di sini. Nah, kalau tandanya sudah hijau semua, baik itu dari identitas petugas sampai dengan sumber pendapatan desa sudah 100%, berarti sudah selesai semuanya. Langkah yang selanjutnya adalah teman-teman melakukan yang namanya submit verifikasi. Nah, kita klik submit verifikasi, kemudian nanti berarti isian yang sudah kita masukkan tadi sudah sesuai dengan keadaan di tahun 2021. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan unduh berita acara. Jadi unduh berita acara ini manakala teman-teman sudah melakukan updating, sudah sesuai, kemudian sudah muncul status desanya. Jadi unduh berita acara, kemudian di situ sudah nanti akan tercetak nama desa, kemudian statusnya apa. Yang teman-teman lakukan nanti adalah melakukan editing di berita acara yang tadi sudah terunduh. Jadi berita acara yang sudah diunduh itu belum ada kop desanya. Jadi teman-teman tinggal mengisikan kop desanya. Nah, kemudian setelah itu nanti ada perintah untuk melakukan yang namanya unggah berita acara. Nah, ini adalah cara untuk melakukan updating secara online. Bagaimana kalau kita akan melakukan updating data IDM secara offline? Jadi misalkan pada saat kita melakukan updating di desa, sinyal yang dipunyai kurang memungkinkan, ya teman-teman bisa melakukan pengisian secara manual. Caranya adalah klik unduh kuesioner, kemudian nanti akan seperti ini tampilannya, kemudian kita download. Setelah kita download, kemudian nanti kita isi di Excel-nya tadi. Kemudian apabila sudah selesai, teman-teman bisa unggah di kuesioner. Pastikan bahwa nama file yang tadi kita unduh jangan dirubah. Karena pengalaman tahun sebelumnya kalau kita melakukan perubahan, sistem tidak akan mau. Nanti malah akan rusak data yang sudah kita isikan.
Setelah penginputan di tingkat desa selesai dan juga berita acara sudah kita unggah nantinya, langkah selanjutnya adalah nanti teman-teman pendamping desa melakukan yang namanya verifikasi di tingkat kecamatan. Nah, untuk bagaimana cara melakukan verifikasi di tingkat kecamatan nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa, dan juga teman-teman perangkat desa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube saya, Al Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.